Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba 'alal mu'minina shiyama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin salatan wa salama. Jemaah Perti yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bertemu dalam program Perti Kurma Percikan Tinta Kuliah Ramadan. Alhamdulillah, semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin kuat keimanannya, semoga diberikan anugerah ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini ada sebuah hadis yang ingin kita bahas. Jadi ada satu bab dalam Sahih Muslim itu tentang babu bayani anal qiblata fi shaumi laisat muharramah. Bab tentang mencium pada bulan Ramadan itu tidaklah diharamkan ala man lam tuharrik syahwatahu, khusus bagi orang yang tidak berpotensi dengan mencium pasangannya, justru dia melampaui batas. Nah, tentunya di sini adalah ciuman antara sepasang yang halal, tidak boleh mencium yang haram. Kita sudah mengetahui itu semua. Jadi ada sebuah riwayat dalam Sahih Muslim, jalurnya sampai kepada Sayyidina Hisham bin Urwah dari ayahnya yang bernama Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair menerima dari bibinya. Urwah bin Zubair menerima dari bibinya. Siapa bibinya? Yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa kata Sayyidah Aisyah? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu ihda nisaihi wa huwa shaimun thumma tadhaku. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium salah satu istri beliau. Ini sih kata kunci di sini. Mencium istrinya, bukan mencium orang lain. Wa huwa shaimun, ketika itu beliau sedang berpuasa. Apa respon Sayyidah Aisyah ketika menyampaikan itu? Thumma tadhaku. Kemudian Sayyidah Aisyah ketawa. Jadi ketawa Sayyidah Aisyah ini di depan ponakan beliau tentunya. Jadi ini ungkapan satu sisi kegembiraan Sayyidah Aisyah. Yang kedua, salah sisi lain adalah bahwa tidak batal loh puasanya gitu. Bahkan dalam riwayat berikutnya, Sayyidah Aisyah kembali berkata, menyampaikan bahwasanya Nabi Muhammad SAW kana yuqabbiluha, pernah mencium beliau, wa huwa shaimun, ketika itu Rasulullah sedang berpuasa, fasakata sa'atan. Lalu ketika itu beliau diam, thumma qala na'am. Oke. Jadi ternyata mencium pasangan ini jadi tidak membatalkan puasa. Yang penting syarat yang di atas tadi adalah jika tidak bisa tergelincir kepada hal yang lebih, yang pada akhirnya membuat suami kena kafarat, berpuasa 2 bulan berturut-turut, disebabkan tidak bisa menahan nafsunya. Karena ada hadis berikutnya disampaikan oleh masih tentang Sayyidah Aisyah. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluni wa huwa shaimun wa ayyukum yamliku irbahu kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamliku irbahu. Rasulullah pernah menciumku, kata Sayyidah Aisyah, wa huwa shaimun, ketika itu beliau sedang berpuasa. Tapi Sayyidah Aisyah menantang kita nih. Apa kata beliau? Ayyukum yamliku irbahu kama kana Rasulullah alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamliku irbah. Siapa yang bisa menahan? Ya, sebagaimana Rasulullah bisa menahan. Jadi kalau kita yakin, si suami yakin, mungkin karena mencium pamit, jika atau punya aktivitas dia mencium pasangannya di siang Ramadan, puasanya tidak batal. Tapi kalau khawatir nanti dengan sebab ciuman itu bisa melampaui ke langkah berikutnya, maka ciuman ini sebaiknya tidak dilakukan karena sifatnya preventif, harus ditahan. Jadi ada hal-hal yang menarik di hadis ini. Ya, sebetulnya tema-tema ini banyak yang dipertanyakan oleh masyarakat kita. Bahkan ada hadis berikutnya Rasulullah SAW, kata Sayyidah Aisyah lagi, yuqabbilu wa huwa shaimun wa yubashiru. Rasulullah itu mencium beliau ketika itu beliau sedang berpuasa, wa yubashiru wa huwa shaimun. Yubashiru, bermesraan, memeluk Sayyidah Aisyah ketika itu beliau pun sedang berpuasa. Walakinnahu amlakukum irbihi. Tapi ingat, Rasulullah itu paling kuat menahan dirinya dibanding kalian. Maka ini juga tantangan bagi sahabat-sahabat Perti, tentunya pemuda-pemuda Perti barangkali yang masih muda-muda, pengantin-pengantin baru,
menikmati pada bulan Ramadan. Nah, hati-hati, tolong dijaga-jaga, jangan sampai melewati batas. Termasuk juga sebetulnya masalah nafsu ini tidak pandang muda ataupun tua. Meskipun tua nantinya, gara-gara melakukan ini, mencium ini, akhirnya melampaui batas, batallah puasanya. Tahanlah sampai malam, di malam hari barulah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakum lailatas shiyam rafathu ila nisaikum." Maka pada malam harilah dihalalkan kepada kalian. Itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Barangkali ini yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini, saudara jamaah-jamaah Perti Nusantara Indonesia ini. Alhamdulillah, semoga Allah menerima ibadah puasa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.